seperti yang terjadi di bangsa ini bahkan di Turki, itu adalah hari ini kita akan berbicara dengan Dharma Pongrekun. Dia adalah Komjen Purnawirawan yang pernah menjabat jadi Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Selamat datang Pak Dharma. Selamat siang, Ya. Pak Mark. Terima kasih meluangkan waktu bersama dengan Cahaya Bagi Negeri. Pak, langsung boleh saya dapat tanggapan Bapak terhadap yang tadi itu, bagaimana kecerdasan buatan ini sekarang dengan lompatan eksponensial mulai untuk melanda kita semua, dan banyak sekali orang itu belum sadar, belum tercelik, dan belum bisa melihat hal ini. Bagaimana Pak Dharma? Ya, artificial intelligence adalah alat, awalnya adalah untuk menginteli kehidupan kita. Saya awali dulu. Artificial intelligence ini punya agenda. Agendanya adalah agenda penguasaan dunia, khususnya manusia, untuk mengambil alih kendali manusia dari Tuhan. Diambil alih kendali oleh iblis dengan menggunakan teknologi. Nah, kalau memang iblis punya agenda menunggangi teknologi ini, apakah, kan teknologi adalah alat ya Pak ya, apakah kita umat Tuhan juga bisa memanfaatkan teknologi yang sama? Misalnya artificial intelligence itu bermanfaat misalnya menyelesaikan amanat agung sebagai contoh. Saya sering berbicara dengan banyak orang dan orang selalu berkata bahwa ini kan bisa kita pakai untuk menyebarkan firman Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, dengan pemahaman bahwa ini adalah teknologi yang akan membantu kita, tapi sebenarnya ini adalah teknologi atau alat yang sudah direncanakan oleh si penguasa dunia lewat manusia-manusia yang degil, yang bebal, untuk memanipulasi mindset manusia dan menyesatkan banyak manusia. Tetapi artificial intelligence adalah sebuah kecerdasan ya. Dia adalah makhluk kecerdasan yang ini lain lagi Pak. Ini adalah next level power Pak yang melanda kita semua. Ini adalah istilahnya social media di sini, artificial intelligence di sini. I know. Ya, saya paham sekali Pak. Tapi Bapak jangan kita memisahkan antara sosial media dengan artificial intelligence, karena ini adalah proses ya, proses yang dilalui untuk menjebak orang masuk di dalam kehidupan sosial media. Setelah itu dia akan tarik terus menuju kepada total control dengan memanfaatkan ketergantungan akibat kecanduan dengan sistem digital yang dikendalikan atau dikontrol dengan artificial intelligence. Ya, Bapak ngomong begitu, saya berpikir di kantong saya ini ada HP saya, itu tidak lebih dari jauh dari 1 meter daripada badan saya. Saya pikir juga, oke, jadi sosial media ini sebenarnya bertalian. Karena ini adalah misalnya pintu masuk di mana kita semua dibawa masuk ke dalam agendanya ini, kurang lebih begitu ya Pak ya? Pak, sangat benar Pak. AI ini dipakai untuk mengendalikan seluruh kehidupan kita dari kendali Tuhan, sehingga kita kehilangan cipta, rasa, dan karsa yang genuine dari Sang Pencipta. Masuk di situ saya mau bertanya sama Pak Dharma. Kalau seperti itu, seperti Pak Dharma katakan itu punya agenda seperti itu, bukannya yang paling rentan di masa yang akan datang adalah justru generasi anak-anak dan remaja kita, Pak.
Bukankah mereka yang paling rentan di era AI? Ya, memang itu tujuannya, Pak. Menghancurkan suatu negara hanya dengan AI, dengan memanipulasi jiwanya, sehingga generasi muda tidak lagi punya kepedulian terhadap kelangsungan bangsanya dan sibuk di dunia maya. Dan itu tujuannya sehingga bangsa ini akan hancur sendiri ketika generasi mudanya hancur, Pak. Kepedulian generasi muda tidak ada. Mereka menjadi apatis, menjadi hedonis, semuanya. Dan saat ini berdasarkan teori Dr. Hawkins, mereka sudah berada setelah COVID-19 itu kondisi psikologi bangsa ada dalam posisi apatis, Pak. Apatis, kemudian dia akan turun ke guilty, shame, dan setelah itu suicide. Menurut Pak Dharma, apa yang harus menjadi sikap gereja melihat hal ini semua terjadi, tahu bahwa tsunami ini sudah melanda dan sedang melanda? Menurut Pak Dharma, sikap gereja Tuhan dan sikap kita sebagai orang percaya itu harus bagaimana ke depan? Kita harus tahu dulu bahwa semua program ini adalah program untuk menguasai dunia, dan ini adalah agenda si Bapak segala pendusta. Bapak segala pendusta, dia datang untuk mencuri. Apa yang dicuri, Pak? Damai sejahtera. Pak Dharma, saya kasih 30 detik terakhir deh. Satu kata terakhir, Pak Dharma. Gimana kasih kata-kata semangat buat setiap penonton Cahaya Bagi Negeri supaya menghadapi era ini semua masih ada harapan di dalam Tuhan. Silakan, Pak. Ini adalah perkembangan teknologi dan kita tidak bisa bendung. Pilihan ada di tangan kita. Kesenangan dunia adalah jurang bagi kita. Tetaplah berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Pak Dharma telah bergabung dengan Cahaya Bagi Negeri. Masukan Bapak itu sangat berarti bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, seperti itulah, dan saya pikir bahwa ini memang adalah satu warning ya, satu peringatan buat kita semua bahwa kita harus waspada.